Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suaranya ini ya, dubbing ya. Udah siap untuk belajar? Udah siap untuk belajar semuanya? Ini kok baru 15 orang dari 40 orang ini. Yang mana lainnya? Ibu buat absen aja ya. Masih banyak yang kerja mungkin, Bu? Loh, kayak mana ini ceritanya? Duh, kayak mana ini? Coba dulu ntar ya. Masih yang banyak kerja kita lanjut atau kita list absensinya mana dia tadi? Sistem. Dari 33 orang, berarti 15 orang, 16, 17 yang belum masuk ya? Ayo segera, cepat, biar kita mulai. Gitu, Bu. Iya, cepat. Cepat dikit. Nah, kita mulai aja. Di pertemuan satu ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar statistika. Ya, konsep dasar statistika. Dan Ibu akan memberikan suatu kesepakatan yang mana mengenai tugas, mengenai kuis, dan mengenai yang lain-lainnya. Kalau mengenai tugas, setiap tugas yang Ibu berikan, misalnya tugas 1, 2, 3, dan sekian kalinya, nah itu nanti Ibu menginput tugasnya itu Ibu ambil acak. Artinya apa? Jadi bagi yang Ibu terambil dan kalian tidak memberikan tugasnya, tentunya tidak ada nilainya. Jadi usahakan setiap ada tugas, kalian mensubmit jawaban tugas tersebut. Ya? Bisa dimengerti? Baik, Bu. Ya. Ngerti, Bu. Jadi, nanti jangan bertanya, kok nilai tugas saya tidak ada? Kenapa? Karena kalau tidak semacam itu, intinya kadang ada sebagian nggak membuat tugas, jadi bingung menghasilkan nilainya berapa. Ya? Kalau data kasih walang ya. Walang ya. Jeruknya ya. Sebentar ya. Satu. Sebentar. Halo, kenapa? Kenapa? Ya. Apanya? Pagar siapa digembok? Rumah pasar 4. Ya tanya orangnya di belakang lah. Nah, orang di belakang kemana? Biasanya nggak digembok kok. Mama juga nggak tahu. Mama juga nggak tahu itu nomor pagar Bintoro. Pasar 4 itu pagarnya digembok aja. Coba dulu masing-masing buka kameranya, ya. Kameranya dibuka. Ya, kameranya dibuka semuanya, biar nampak yang cantik-cantik itu siapa, ya. Dibuka semuanya. Si Dery, Aulia Sapitri, Muhammad Rizal, Dini Wulandari Lubis. Ayo buka dulu semuanya, yang tampan dan yang cantik. Janganlah ditutup-tutupi poster kalian itu, ya. Setidaknya kita sama di depan kelas ya, tapi di kelas maya. Jadi nanti Bu pada satu semester ini akan memberikan suatu kuis, tugas, yang mana nanti tugas-tugasnya itu sebenarnya sudah Ibu include di mana? Di kontrak kuliah kita kan sudah ada. RPS itu kan udah ada materi-materi yang akan kita bahas. Tentunya sebenarnya kalau tugas itu sebenarnya tidak akan rumit karena Ibu tidak akan ambil
di luar RPS ataupun rencana program semester tersebut, ya. Begitu juga dengan referensi-referensi ataupun buku-buku yang digunakan. Upayakan kalian mempunyai satu buku dari referensi yang ada. Sehingga pada saat mengerjakan tugas, kalian mempunyai pedoman yang baku. Ya, walaupun kita buka di internet, tapi pedoman bakunya itu adalah buku yang diakui sebagai referensi kita. Ya, intinya apa? Buku tersebut nanti bisa kita gunakan pada saat kita menyusun skripsi. Sebagai apa? Daftar pustakanya. Ya, usahakan beli buku yang tahunnya tahun tinggi, jangan tahun rendah. Nanti nggak diakui. Jadi setidaknya tahun-tahun 2020, 2019 ya. Jangan tahun 78. Nanti udah ketinggalan, masa ininya udah expired. Setidaknya buku itu dicetak kembali di tahun-tahun yang sekarang ya. Jadi sebagai acuan apa? Sebagai acuan kalian mengerjakan tugas-tugas. Jadi tidak ada istilah nanti tugasnya saya tidak tahu. Bahkan Ibu memberikan tugas nanti tidak jauh dari materi yang sudah Ibu berikan ke kalian. Hanya mungkin dibedakan angkanya, dibedakan cara pertanyaannya ya. Makanya itu tidak ada susahnya. Jadi pertemuan hari ini itu membahas mengenai konsep dasar statistika. Yang mana statistika itu udah sering kita ceritakan dan sering kita berinteraksi setiap harinya. Ya, setiap harinya kita sudah berinteraksi dan bergelut dengan yang namanya statistika. Namun ada satu pertanyaan, ya, setidaknya 3 lah pertanyaan yang Ibu tanyakan ke kalian. Tentunya kalian sudah mendownload materi yang sudah Ibu share di e-learning. Jadi ada 3 pertanyaan yaitu mengenai statistik. Apa itu statistik dan apa itu statistika? Ya, mengapa kita harus belajar statistik? Dan apa manfaatnya statistik bagi kita? Ayo, itu adalah suatu pertanyaan yang sederhana. Namun kadang kalau tidak dipikirkan, kita tidak bisa spontanitas menjawabnya. Coba kalau kalian merasa kenal dengan istilah statistik, coba kalian jabarkan secara sederhana apa itu statistik dan apa itu statistika. Ayo, Dini Wulandari Lubis bisa dipresentasikan jawabannya? Silakan, biar teman-temannya menanggapin kalaupun seandainya nanti jawaban itu kurang tepat. Ya, ayo silakan. Mana si Dini Wulandari? Dini? Iya, Bu. Ayo. Coba dijawab. Apa itu statistik dan apa itu statistika? Statistik itu mengumpulkan atau mempresentasikan data ya, Bu. Lantas statistika apa? Apa ya? Kalau statistika rancang, mengumpulkan dan menganalisis data, Bu. Oke, untuk sementara kita terima. Ada lagi ide ataupun pernyataan yang lain tentang statistika dan statistik ataupun Siti Atiko. Ayo, apa menurut kamu? Menurut para ahli lah cerita. Siti Atiko. Ayo, apa? Yang lainnya coba usahakan mencari jawabannya yang bisa mendukung ataupun mendukung jawaban dari teman-temannya. Ayo, Siti Atika, apa? Bentar ya, Bu. Lagi recok di sekitar. Statistika merupakan ilmu bagaimana merancangan, mengumpulkan, dan menganalisis data, Bu. Oke, statistik?
Statistik. Selama ini kita udah sering ya cerita statistik. Benci kali aku sih belajar statistik, bikin pusing. Ya bukan? Statistika. Iya Irgi. Kamu sebenarnya nggak suka kan belajar statistik? Oke? Ada yang menambahkan lagi? Sebenarnya statistik itu kita setiap hari itu sudah bersama dia. Tapi kenapa ya kita itu nggak tahu itu statistik itu yang mana? Ini kalian ini nama-nama kalian tersusun di sini, gambar-gambar kalian di sini. Apakah ini merupakan suatu data statistik? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Iya, Bu. ini adalah statistik. Statistik itu adalah datanya. Ibu tambahkan ya. Iya. Statistik itu adalah datanya yang dideskriptifkan dengan berbagai cara. Bisa hanya tulisan saja, bisa melalui gambar, bisa melalui tabel, agar mudah dipahami bagi orang yang melihat, membaca, menganalisis. Ya, itulah statistika. Statistik itu adalah data. Data itu artinya itu udah jamak, bukan data-data. Kalau data itu berarti banyak isinya. Ya. Jadi kalau statistika adalah suatu cara ataupun ilmu pengetahuan bagaimana cara menyusun data statistik tersebut bisa dibaca dengan mudah, bisa dipahami dengan mudah, bisa dianalisis yang menggunakan simbol-simbol ataupun cara-cara yang sudah disepakati secara internasional, ya, secara mendunia. Contohnya, Ibu kasih contoh. Misalnya sigma, ya, tanda sigma, tanda rata, itu kan udah kesepakatan. Kita setiap harinya berkecimpung dengan statistik, tapi kita tidak menggunakan istilah rata, bukan? Paling kita menggunakan hanya rata-rata. Ya, rata-rata, bagi sama yuk. Kita punya makanan ini kita bagi sama. Itu sebenarnya adalah nilai rata-rata. Misalnya kita punya makanan itu 20, buah 20, orangnya cuma 10. Supaya rata, mempunyai satu orang dengan jumlah yang sama, kita bagi rata kan? Nah, itulah mencari nilai rata. Tapi dalam statistik ini kita juga cerita tentang rata. Cuman dia menggunakan simbol tertentu yang sering kadang mahasiswa untuk mencari rata aja dia bersalahan, ya. Karena apa? Padahal kalau di rumah udah sering bagi-bagi loh, apalagi dapat penghasilan. Misalnya dapat job 1 juta yang dikerjakan oleh 5 orang. Ayo bagi rata kita, langsung kalkulatornya mengkalkulasi. 1 juta dibagi 5 orang, udah dapat. Namun pada saat pembelajaran itu, Ibu kasih pertanyaan di salah satu soal statistik, kalian bingung. Padahal hanya mencari rata. Alasannya apa? Karena sudah dirubah simbolnya. Ya kan? Iya Reja? Karena Ibu lihat pernah Ibu kasih soal untuk mencari rata-rata itu banyak yang salah. Apalagi anak kelas malam. Informatika atau jurusan SI. Itu sering bersalahan. Asal aja jawabnya. Ya, jadi untuk kelas ini mungkin nanti tidak. Nanti akan menjawab dengan baik, ya, menuliskannya dengan terang dan bisa dimengerti sesuai dengan ilmu statistik yang akan kita pelajari di sini. Jadi, statistika itu adalah metode atau suatu pengetahuan yang digunakan untuk menyusun data statistik. Yang manfaatnya apa? Supaya kita gampang membacanya, menganalisisnya, begitu ya. Oke, dari jabaran Ibu yang Ibu jabarkan tadi, apakah kalian sudah mengerti apa maksudnya dan perbedaannya?
Habib, sudah mengerti? Oke, kalau gitu ada satu lagi pertanyaan yang perlu kalian jawab. Lantas kenapa sistem informasi itu harus belajar statistika? Saya sebenarnya tujuan saya kuliah di sistem informasi itu nggak mau loh belajar matematika. Karena saya udah bosan loh di SMA itu belajar matematika, pusing. Saya pilih komputer, ternyata saya jumpa lagi dengan matematika. Lantas apa tujuannya? Dan kenapa loh statistika itu ada di dalam jurusan sistem informasi? Ayo, Reza, apa jawabannya? Untuk apa di sini kita belajar itu? Ayo, kalau nggak Siris dan Baihaqi atau Habib Kurnia Maulana, biasanya, ayo, dibuka itunya, suaranya, biar bisa Ibu dengar jawabannya. Nggak usah malu, di sini kita belajar berkomunikasi. Artinya apa? Kita belajar menyusun kata-kata agar bisa dimengerti orang lain. Ya, agar bisa dimengerti orang lain apa yang kita utarakan di sini. Kadang kita pandai ngomong, banyak orang pandai ngomong, tapi di saat disuruh mempresentasikan dengan bahasa yang tersusun rapi, dengan bahasa yang kontinu, itu sering bermasalah. Ya, silakan. Apa alasannya kenapa sistem informasi ini ada belajar mengenai statistik probabilitas? Halo. Salah satu aja secara singkat. Iya, boleh. Saya mau. Iya, Rizwan. Menurut saya pribadi, kenapa sistem informasi perlu belajar statistik dan statistika? Karena sistem informasi sendiri itu bagian dari data, Bu. Jadi ketika kita mau belajar suatu sistem dari informasi, kita juga harus belajar cara-caranya atau teknik-tekniknya dan bagian-bagiannya dari sistem informasi itu. Dan data dan pengolahan data itu termasuk dalam teknik dan bagian dari sistem informasi itu sendiri. Saya rasa itu, Bu. Iya, bagus sekali. Ya, karena sistem informasi itu kan menyampaikan suatu data. Data itu harus tersusun dengan rapi. Agar tersusun dengan rapi, bagaimana caranya? Ya, menggunakan metode statistika. Yang mana itu? Metode statistika itu diwujudkan di dalam suatu komputer software tertentu. Begitu bukan sih, Baihaqi? Kenapa di dalam komputer tertentu? Agar mempercepat kerjanya. Ya, mempercepat kerjanya. Kalau kita kerjakan secara manual, ngitungnya satu-satu, perkalian sampai ribuan, ratusan data, puyeng, bukan? Ya, nah, jadi itulah gunanya. Makanya sebenarnya itu sangat-sangat urgen dan penting banget bagi kalian. Tapi pada umumnya masih banyak mahasiswa yang tidak menyadari hal tersebut, sehingga dianggap statistika itu suatu kawan yang jauh dan yang nggak perlu didekatin. Sebenarnya itu yang perlu kalian rangkul dan kalian betul-betul pahami. Itu untuk satu kegunaan yang berhubungan dengan jurusan kalian. Adapun satu lagi, pada saat kalian nanti sudah mau tamat, ya, menyusun skripsi atau segala macam, itu penggunaan ataupun mengolah datanya itulah adalah terapan. Terapan secara sederhana bagaimana menggunakan metode statistika itu di dalam pembelajaran menyusun suatu buku atau apa. Itu menggunakan apa? Metode statistika. Ya, gitu. Jadi itulah salah satu kenapa loh kita harus belajar itu. Walaupun jurusan kita itu bukan jurusan matematika, kenapa saya harus belajar statistika yang bikin saya pusing gitu. Tapi intinya sekarang itu sudah banyak alat-alat, apapun alat pembantu untuk membantu mempercepat perhitungan. Yang intinya kita di sini hanya mempelajari konsepnya. Nanti pada saat berhitung, itu ada yang membantu, yaitu berupa kalkulator, komputer, dan segala macamnya. Ya, oke. Ibu lanjutkan sedikit lagi, nanti kalian bisa baca sendiri di materi. Itu ada namanya jenis-jenis statistika. Jadi ada namanya statistika inferensial dan statistika parametrik dan non-parametrik.
Lantas apa bedanya? Kalian nanti baca di situ, ya. Dan setelah kalian baca di modul ataupun di bahan ajar yang sedikit Ibu itu kasih, untuk kedua atau selanjutnya nanti Ibu kasih lagi, kalian nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di assessment. Assessment udah Ibu kirim, itu ada 10 jawaban, 10 pertanyaan, yang mana itu adalah pilihan berganda. Itu nanti jawabannya ada semua di materi, tapi usahakan nanti ditulis dengan baik dan benar, dijawab sesuai dengan apa yang di situ. Kalian jawab, jangan asal jawab. Usahakan tulisannya yang serapi mungkin, sehingga pada saat Ibu mengoreksinya akan jauh lebih mudah. Ya, oke. Jadi, sebagai tambahan satu lagi, Ibu mau tanya itu apa yang namanya statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian melihat materi ataupun modul yang Ibu berikan. Silakan. Oke, sudah dapat? Siapa yang mau menjawab? Apa beda parametrik dan non-parametrik? Rangga? Rangga mau menjawabnya? Ayo silakan. Rangga atau Muhammad Farhan? Sudah dapat? Ya Bu, boleh Bu? Iya, silakan dijawab. Boleh. Parametrik itu apa Oke. dan non-parametrik itu apa? Statistik parametrik adalah Mm-mm. pengujian yang memanfaatkan informasi mengenai parameter populasi. Mm-mm. Dan sedangkan statistik non-parametrik adalah sebuah metode pengujian di mana kita tidak mengetahui parameter dalam populasi. Biasanya statistik parametrik digunakan juga distribusi suatu populasi sudah diketahui. Gitu aja sih Bu. Oke, ada yang lain menambahkannya? Ada yang mau menambahkan parametrik? Kalian nanti bisa lihat di buku-buku statistika, ya apa perbedaannya. Jadi nanti pada saat pengolahan data, misalnya kita punya data banyak, data itu semrawut, nggak punya aturan, ada terpencil, ada yang besar, ada yang kecil, ada ini nggak merata. Itu biasanya kalau kita olah datanya dengan menggunakan SPSS, itu tidak akan valid. Ya, jadi kalau kita udah punya data, udah penelitian, udah mau dianalisis, nggak valid-valid, itu bikin pusing, kita nggak bisa menarik kesimpulan. Nah, biasanya itu ada sistem SPSS itu ada yang namanya non-parametrik. Jadi kita alihkan pengolahan datanya itu menggunakan yang non-parametrik. Non-parametrik ini secara global pengukurannya, sehingga dia tidak detail parameter-parameter yang digunakan itu harus tentatif, ya kan? Jadi itu nanti bisa valid dan itu diakui. Kenapa?
Itu pengukuran secara keseluruhan dan itu diakui dan diperbolehkan. Ya. Namun apabila seseorang itu menginginkan analisisnya itu menggunakan parametrik, kalau dia tidak mampu juga, maka kita harus triangulasi. Artinya apa? Data tersebut yang pencilan-pencilannya kita hilangkan. Kita olah kembali. Baru kita analisis datanya. Baru nanti bisa dapat kevalitannya. Ya. Jadi nanti kalau seandainya kalian sudah Ibu kasih soal, dan data itu data acak yang berserak, dianalisis, kalau seandainya nggak valid-valid menggunakan SPSS, itu salah satunya. Dan itu harus dialihkan menggunakan analisis statistika non-parametrik. Ya. Nah, oke. Jadi Ibu rasa untuk malam ini, di pertemuan ini, nampak kalian itu banyak yang lelah, mungkin baru pulang bekerja dan tidak konsentrasi. Jadi tidak konsentrasinya itu tidak bisa menyediakan jawaban yang memang sebenarnya gampang untuk dijawab. Jadi Ibu berharap untuk berikutnya, karena kontrak kuliah sudah Ibu berikan, pada saat mau pertemuan, poin-poin dari materi itu sudah kalian cari. Sehingga pada saat interview dan kuis semacam ini, kalian bisa menjawab. Ini merupakan salah satu cara Ibu untuk menilai